adalah ibadah fisik yang menuntut stamina kuat, karena dalam haji, para jemaah dituntut untuk melakukan kegiatan yang sangat padat dalam kondisi panas dan juga berpindah-pindah tempat. Seimbang penting untuk menjaga kebutuhan energi agar tetap tercukupi kekuatan tubuh serta mencegah terjadinya kelelahan ataupun sakit selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Tahukah kamu apa itu isi piringku? Isi piringku merupakan anjuran konsumsi makanan setiap kali makan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari 2/3 makanan pokok, 1/3 lauk pauk, 2/3 sayuran, dan 1/3 buah. Pedoman ini sangat dianjurkan bagi calon jemaah haji dengan kondisi sehat atau tanpa kondisi penyakit tertentu. Hal ini dilakukan agar jemaah tetap kuat dan sehat dalam menjalankan rangkaian ibadah haji, serta terhindar dari rasa lelah yang berlebihan. Perjalanan haji adalah ibadah fisik yang memerlukan kekuatan ekstra. Bagi jamaah dengan diabetes, menjaga pola makan dan gula darah menjadi kunci agar ibadah tetap lancar dan aman. Selama haji, aktivitas fisik meningkat, cuaca panas, serta perubahan pola makan bisa membuat gula darah mudah berubah. Tubuh tetap membutuhkan energi yang stabil. Bila gula darah tidak terkontrol, risiko hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah dan hiperglikemia atau gula darah terlalu tinggi akan meningkat. Hiperglikemia adalah salah satu indikator untuk penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi dari normal. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes ini, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Regulasi gula darah dipengaruhi makanan, aktivitas fisik, obat, dan juga hidrasi. Jamaah sebaiknya memantau gula darah lebih sering, khususnya pada sebelum beraktivitas berat seperti tawaf, sa'i, dan juga wukuf, 2 jam setelah makan, lalu saat merasa lemas, gemetar, atau sangat haus. Prinsip diet diabetes sendiri dengan 3C, yaitu tepat jumlah dengan mengatur kalori dan karbohidrat agar tidak berlebihan. Prinsipnya, karbohidrat kurang lebih 45-60% dari kebutuhan energi, protein 15-20%, lemak sehat 20-25%. Karbohidrat diberikan dari sumber kompleks, bukan gula sederhana. Umumnya, untuk orang dewasa, satu porsi karbohidrat sama dengan 10-15 gram. Contohnya, setengah porsi nasi atau satu potong roti. Gunakan aturan piring sehat, yaitu aturan piring T, setengah sayur, seperempat protein, seperempat karbohidrat. Selanjutnya, tepat jenis. Tepat jenis adalah memilih makanan dengan indeks glikemis yang rendah dan sedang. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, roti gandum, ubi, singkong, protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, lalu lemak sehat seperti alpukat, kacang, minyak zaitun, serat tinggi seperti sayuran hijau, buah rendah gula seperti apel, pir, dan beri. Lalu batasi atau hindari gula, kue, teh manis, dan juga minuman kemasan, nasi putih berlebihan, gorengan, serta karbohidrat cepat serap seperti roti tawar putih dan juga mie putih. Selanjutnya adalah tepat jadwal. Tepat jadwal menjaga gula darah stabil sepanjang hari dengan prinsip 3 kali makan utama, kurang lebih 2-3 snack sehat, jarak makan 3-4 jam, jangan melewatkan sarapan, snack kecil bila gula darah cenderung turun. Hipoglikemia dan hiperglikemia sama bahayanya terhadap jamaah haji. Hipoglikemia dapat terjadi saat jamaah banyak berjalan atau terlambat makan. Waspadai gejalanya dengan gemetar, keringat dingin, lemas mendadak, pusing, atau bingung. Bila terjadi, segera konsumsi 15 gram glukosa cepat seperti 3 sendok makan gula, madu, atau permen, lalu cek gula darah kembali dalam 15 menit. Sedangkan risiko hiperglikemia sendiri sangat berbahaya juga. Hiperglikemia terjadi bila makan berlebihan, kurang minum, atau lupa obat. Gejalanya bisa sangat haus, sering kencing, penglihatan kabur, dan juga mudah lelah. Minum cukup air,
Batasi porsi makan manis dan jangan menghentikan obat kecuali instruksi dari dokter. Para calon jemaah haji yang mengalami hipertensi, ada batasan makanan tertentu loh. Nah, untuk mengurangi hipertensi, yang pertama, calon jemaah haji dapat aktif bergerak, luangkan waktu untuk olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Yang kedua, batasi kopi, santan, gorengan, dan natrium atau makanan yang mengandung natrium ya. Yang ketiga, katakan tidak untuk alkohol, lalu katakan tidak pada rokok. Lalu, calon jemaah haji wajib untuk jalan-jalan sore atau bersepeda agar tubuh tetap fit hingga keberangkatan nanti. Menjaga kesehatan jantung dapat dimulai dari pola makan sederhana, yaitu dengan membatasi garam, minyak, dan makanan yang digoreng yang dapat memicu tekanan darah tinggi dan penumpukan kolesterol. Sebagai gantinya, pilih makanan yang lebih segar dan cara memasak yang lebih sehat. Serta pastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup setiap hari dan asupan kalsium yang memadai untuk mendukung kerja otot jantung agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik.